situasi yang melibatkan pekerjaan dan pengalaman mereka itu jauh berbeda. Jadi di sini ada pertanyaan dari Cass yang pertama itu dari apa yang bisa dipelajari dalam kasus ini itu bagaimana menggambarkan konteks manajemen global masing-masing ekspatriat. Yang pertama itu dari Mr. Smith. Sebentar, coba kita lempar pertanyaan. Tunggu ya. Untuk Noki mana Noki? Ya. Bagaimana pendapatnya dari pertanyaan pertama? Dari apa yang bisa kamu pelajari dari kasus ini? Bagaimana kamu menggambarkan konteks manajemen global, budaya, organisasi, dan situasi? Bagaimana menggambarkan? Kemarin menggambarkan budaya apa? Kemarin kita bisa lihat dari belief, yaitu apa? Lalu bisa dilihat dari value, bisa dilihat dari norms, bisa dilihat dari nilai institusi, bisa dilihat dari environment. Lalu bisa dilihat dari kepribadian. Coba Noki bagaimana menguraikannya? Perbedaan antara tadi apa? Inggris dengan satu lagi apa? China ya? Inggris dan China dan Inggris. Ya, berarti Inggris dan China. Oke, silakan Noki. Coba Noki. Kalau bingung nanti dibantu Mama Dede. Kalau bingung nanti dibantu, biar nggak ngantuk, dibantu sama Fadia, Biar Fadia nggak ngantuk, coba apa perbedaan konteks budaya ekspatriat dari keduanya? Bisa juga dengan kita potret, kita uraikan dengan misalnya pendekatan offset. Kita bisa nih pendekatan offset. Kita bisa uraikan dari power mistake bagaimana, dari kolektivisme dengan individualisme, dari masculinity dengan femininity, dari uncertainty avoidance
Oke, coba kita buka dulu slide-nya. Boleh dibalik. Nah, kita lihat di sini. Mr. Smith, ekspatriat Inggris di Shanghai. Mr. Zhang, ekspatriat Tiongkok di London, menjalankan pekerjaan serupa di bidang pemasaran dan penjualan. Namun konteks kerja maksudnya ini perbedaan cara bekerja, bagaimana dia mengambil keputusan, melakukan perencanaan, menjalankan tugas dan kewenangan. Nah, ini berbeda dari dua ekspatriat tersebut. Lalu dikatakan selanjutnya, Mr. Smith bekerja di perusahaan produk kecantikan. Oke, Mr. Smith, berarti Mr. Smith, nah dari Inggris, bekerja di bidang kecantikan. Nah, di China. Nah, di mana budaya di sana apa? Dia menghadapi aturan yang tidak transparan. Oke, faktor situasionalnya tidak transparan dalam hukum. Lalu apa lagi? Hukum bisnis tidak pasti. Lalu apa lagi? Lalu serta kendala budaya seperti nilai tinggi pada pendidikan membuat rekrutmen mahasiswa dianggap negatif. Berarti syarat rekrutmen tinggi. Dia mengagumi semangat dan jaringan sosial. Berarti ini nilai networking di China tinggi. Nah, kita lihat Zhang. Kalau Zhang gimana nih Zhang? Kita uraikan. Zhang adalah eksekutif telekomunikasi Tiongkok di Inggris. Nah, berarti situasionalnya apa? Di Inggris biaya hidup tinggi. Lalu apa lagi? Nah, rendahnya fasilitas. Lalu apa lagi? Jaga keluarga. Lalu setelah jaga keluarga, yang menilai sistem Inggris lebih transparan, lebih transparan. Dan sederhana ya, sederhana. Namun mengamati perbedaan besar dalam etika kerja dan hubungan pelanggan dibandingkan China. Kesimpulannya, meskipun keduanya sama-sama ekspatriat, perbedaan budaya dan organisasi situasional menyebabkan perbedaan pengalaman mereka jauh berbeda. Oke, kita buka. Ya, klik. Nah, berarti coba kita uraikan nih. Pertama, apa yang mirip? Nah, kira-kira apa yang mirip nih? Ada faktor kemiripannya? Faktor kemiripannya apa? Pertama tadi, menghadapi tantangan terhadap perbedaan dua situasi yang berbeda dalam menghadapi pekerjaan. Nah, baik yang ditempatkan di Cina maupun yang di Inggris, keduanya memiliki apa nih? Tantangan yang berbeda dalam bekerja terhadap keberagaman nilai budaya. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Persamaannya dalam hal situasionalnya. Apalagi nih tantangannya? Coba nih, Mama Dede. Tantangannya apa, Mama Dede? Lubis dulu. Tantangannya apa, Lubis? Tantangan pertama tadi menghadapi perbedaan terhadap nilai budaya yang berbeda terhadap cara bekerja. Nah, terhadap faktor budaya. Yang satu mengandalkan terhadap nilai hubungan, yang satu mengandalkan nilai transparansi bersifat formal,
dan keterbukaan. Nah, lalu apa lagi tantangannya atau perbedaannya? Kira-kira? Ya? Oke, tantangan yang kedua yaitu proses nilai beradaptasi terhadap perbedaan dua faktor situasi dalam menghadapi perbedaan nilai budaya, baik Zhang maupun Smith yang ditempatkan di Cina dan ditempatkan di Inggris. Oke. Nah, lalu apa yang mirip? Kira-kira apa yang mirip? Tadi kita sudah lihat perbedaannya, yaitu tantangannya dalam bekerja. Nah, apa yang mirip? Kira-kira apa yang mirip ini? Yang mirip apa? Menyesuaikan perbedaan terhadap dua nilai budaya yang berbeda, baik dalam cara bekerja, gaya dalam kepemimpinan, gaya dalam manajemen, gaya dalam pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Menghadapi kompleksitas untuk bisa beradaptasi terhadap faktor-faktor budaya supaya bisa bekerja sama, berkoordinasi ketika ditempatkan di negara Inggris dan negara China. Nah, lalu apa lagi nih? Apa yang mirip lagi kira-kira dari dua hal tersebut? Zhang maupun Smith. Kira-kira apa lagi nih? Nah, coba ketua kelas, nah, Sultan, pembuka deh. Nah, biasanya kalau pembuka, kalau Sultan, nah, kalau ketuanya ngikut, yang lain biasanya ngikut. Apa persamaannya Pak? Nah, Persamaannya apa yang mirip ya, betul. kesamaan yang dihadapi oleh Smith dan Zhang itu dia sama-sama menghadapi perbedaan di antara organisasinya Pak. Organisasi yang di Inggris dan Inggris mungkin dia jalan fasilitas yang terbatas, dan organisasinya itu dia jalan perusahaan yang beroperasi itu perusahaan baru dan beroperasi pada sehingga dalam regulasi yang kompleks. Oke, perbedaan terhadap lingkungan institusional. Nah, institusionalnya terhadap apa? Tadi terhadap bagaimana memperlakukan tenaga kerja asing, baik terhadap fasilitas, sarana, lalu komunikasi, dan lain sebagainya. Oke, jadi apa nih pendapatnya? Apa yang mirip? Yang mirip Pak. Iya, dari Smith dan Zhang ketika ditempatkan yang satu di China, yang satu di Inggris. Yang mirip tentunya terhadap penyesuaian mereka ke gaya manajemen dan juga budaya lokal. Oke, bagaimana penyesuaian mereka terhadap perbedaan nilai budaya ketika menghadapi perbedaan baik konsisten, kolektivisme, individualisme maupun masculinity dan femininity-nya, ataupun terhadap short dan uncertainty avoidance-nya. Oke, sudah terjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menggambarkan konteks manajemen global? Nah, bagaimana nih menggambarkannya? Coba Cahya Barata. Oke, coba bagaimana menggambarkannya? Nanti Yoga boleh ngasih pendapat di sini. Itu Pak, kesulitan dalam belajar. Apa? Kesulitan dalam Budaya organisasi situasionalnya bagaimana menggambarkannya? Pertama apa yang tadi? sama mengalami kesulitan. Oke, sama-sama mengalami tingkat kesulitan untuk beradaptasi terhadap waktu yang harus mereka penuhi agar mereka bisa bekerja efektif ketika ditempatkan di China maupun di Inggris. Nah, betul. Oke, Yoga silakan. Nah, di sini coba pendapatnya Kohpati, mana Kohpati? Oh, itu Kohpati.
dia berarti sama-sama sulit beradaptasi dalam situasional organisasinya, apalagi kalau misalnya di si Smith itu kesulitan dalam beradaptasi di organisasi di Cina, dan si Sam juga kesulitan dalam beradaptasi di organisasional di Inggris. Oke, betul. Keduanya itu menghadapi tingkat kompleksitas dalam unsur-unsur untuk memahami nilai budaya dalam untuk bekerja di dalam suatu negara yang berbeda. Nah, unsur-unsur kompleksitas dalam budaya apa? Tadi seperti keyakinan, persepsi, nilai, lalu norma, dan lain sebagainya. Oke, Tohpati, gimana pendapatnya Tohpati? Ini Pak, adanya kesulitan dalam berbahasa Pak. Kalau misalnya Smith dia mungkin kesulitan dalam bahasa Inggris di Cina, sedangkan Zhang itu kesulitan bahasa Cina di Inggris. Jadi Oke, bisa dalam hal kesulitan dalam melakukan komunikasi seperti bahasa. Seperti contoh, walaupun orang bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi ada bahasa Inggris yang sifatnya non formal seperti bahasa sehari-hari dan lain sebagainya. Sama seperti kita nih menggunakan bahasa Indonesia, kadang-kadang kan dicampur pakai bahasa Betawi, enggak iya, bukan kayak gitu. Nah, masa begitu jadi kosong, nah gitu. Akhirnya dalam bahasa sehari-hari bisa tercampur. Nah, inilah tingkat kesulitan di dalam menghadapi faktor kontekstual terhadap situasi budaya dan organisasi. Seperti perbedaan dalam budaya, terkadang terhadap penekanan suatu makna, arti, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya coba Morentolo. Nah, apa pendapatnya? Oke, berarti apa nih? Dari cara pandang terhadap bagaimana perbedaan budaya terhadap penempatan nilai ekspatriat, seperti bagaimana ekspatriat itu mendapatkan perlindungan secara hukum ketika ditempatkan. Nah, secara hukum baik di Cina maupun Inggris terjadi perbedaan nih, baik yang ditempatkan oleh baik ekspatriat Smith maupun Zhang. Nah, oleh sebab itu keduanya itu menggambarkan nilai terhadap manajemen global. Bagaimana nih mengelola dua nilai terhadap ekspatriat yang berbeda ketika ditempatkan di Cina, ketika ditempatkan di Inggris terhadap faktor perlindungan secara hukum. Nah, seperti transparansi, keterbukaan, perlindungan, dan lain sebagainya. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Lanjut. Nah, coba pendapat Muhammad Ryan Tegar. Nah, bagaimana pendapat nomor 2? Bagaimana perbedaan konteks yang mempengaruhi perilaku Smith dan Zhang? Nah, perilaku Smith kita lihat di apa nih tadi? Menilai bahwa di Cina itu tidak transparan dalam hukum. Hukumnya terkadang tidak pasti, dalam arti hukum tertulisnya ada, tapi pelaksanaannya kok berbeda antara tertulis dengan pelaksanaan terhadap hukumnya. Lalu dikatakan di sana rekrutmennya persyaratannya sangat tinggi. Nah, sama seperti di Indonesia kan persyaratannya. Nah, di Indonesia gaji 3 juta tapi diminta banyak persyaratannya. Hampir sama kayak apakah bisa membelah laut, melewati gunung. Nah, seperti di Indonesia. Lalu networkingnya di China sangat tinggi. Nah, kalau di mana tadi? Di Inggris dinilai oleh Mr. Zhang transparansi terbuka. Nah,
Jadi Smith itu harus dia lebih berhati-hati dalam bekerja sama atau berdiplomasi agar tidak terhindar norma-norma yang ada di Cina, Pak. Nah, berarti Smith apa nih? Berarti kalau di Cina berarti apa nih? Berarti harus lebih berhati-hati dalam melakukan upaya untuk bisa beradaptasi terhadap perusahaan ketika ditempatkan di Cina. Karena faktor hukum, nah dinilai tidak transparan serta tidak pasti, nah sehingga memberikan perlindungan yang lemah terhadap tenaga kerja ekspatriat. Sehingga Smith lebih berperilaku apa? Dia lebih be carefully, hati-hati dalam melakukan pekerjaan di China untuk bekerja sama, membangun koordinasi, interaksi, melakukan komunikasi, membangun networking, lebih berhati-hati karena kecenderungan faktor hukumnya dinilai tidak pasti dan tidak transparan. Oke. Nah, untuk Smith, kalau untuk Zhang, coba lanjutkan Pak ya. Kalau untuk Zhang, Kalau itu dia biasanya lebih ke daerah komunikasi, Pak. Jadi komunikasi langsung. bukan komunikasi berarti apa Zhang? Lebih mudah untuk beradaptasi, betul, adaptable karena dinilai faktor hukumnya lebih mendapatkan kepastian, perlindungan, atau dalam istilahnya, nah kalau menggunakan pendekatan dimensi budaya, faktor penghindaran ketidakpastiannya rendah. Nah sehingga dapat mudah untuk beradaptasi yang dilakukan oleh Zhang ketika ditempatkan bekerja di perusahaan Inggris. Nah ini dia. Nah pertanyaan ketiga sudah terjawab. Walaupun Smith dan Zhang sama-sama ekspatriat, apakah mereka sebenarnya memiliki pekerjaan yang sama? Nah, memiliki pekerjaan yang sama enggak? Coba nih pendapat. Coba Ari Purnomo ya pendapatnya gimana Ari? Sama pendapat selanjutnya Ergi Radityo, coba pendapat Ergi. Nggak boleh sama. Harus mikir itu pendapat dari bawah sini sama Pak. Iya harus mikir itu Pak, nggak tahu apa. Ayo coba pendapatnya. Kalau nggak nih, satu lagi tambahin Farhan ya, Farhan. Oke ya, kalian tambahkan pendapatnya. Ya, oke silakan. Oke, coba kita buka. Ya, kita buktikan dulu. Coba kita buka. Nah, slide. Apakah sama atau tidak? Slide awal. Oke. Walaupun keduanya di bidang sama, nah, namun kita lihat konteks kerjanya berbeda. Nah, perbedaannya apa? Smith. Nah, penjualan langsung sebagai pekerja utama berarti apa? Bisa di divisi pemasaran nih, divisi penjualan. Nah, bagaimana nanti dia harus memenuhi target penjualan di area penjualan di wilayah China? Mungkin di area Cina seperti misalnya atau di kota Beijing ya mungkin, Guangzhou mungkin, atau di kota Canton dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya Zhang, kita lihat Zhang. Oh, udah dijelasin secara detail ya. Ya. Zhang ada yang bisa detailnya nggak Zhang?
bisa berkaitan dengan IT. Nah, berarti apa nih? Keduanya memiliki perbedaan dalam nilai pekerjaan. Yang satu sebagai nilai penjual, marketer, yang satu sebagai eksekutif telekomunikasi. Nah, eksekutif telekomunikasi itu apa saja sih? Bisa membangun jaringan, membangun keamanan nilai data, lalu apa lagi? Membangun keamanan nilai data, membangun jaringan, apa lagi? Nah, kalau komunikasi, membangun nilai keamanan data, membangun nilai jaringan, lalu membangun manajemen data. Nah, lalu apa lagi? Membangun nilai server. Nah, ini dia biasanya tugas-tugas dalam telekomunikasi. Nah, berarti antara Zhang dan Smith apa? Terjadi perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan terhadap nilai pekerjaan. Oke, sudah terjawab. Lanjut. Nah, bagaimana perbedaan persepsi dan peran manajerial memenuhi cara kerja? Oke, kita coba. Muhammad Lubis, mana Lubis? Nah, dapat Muhammad Lubis. Perbedaan persepsi, Pak. Hah? Perbedaan persepsi dari Mr. Smith. Iya, dari keduanya bagaimana? Kalau Mr. Smith itu fleksibel, adaptif, dan relasional, Pak. Kalau Zhang sistematis, prosedural, dan analitis. Nah, kalau terjadi perbedaan dua kerja, yang satu terhadap penjual, bagaimana peran manajerialnya? Nah, pasti berbeda nih. Kalau penjual, bagaimana peran manajerialnya? Lebih berorientasi kepada nilai manusia. Kalau penjual harus apa sih? Tahu selera konsumen, tahu apa yang dibutuhkan konsumen, tahu apa yang diinginkan konsumen, lalu mengetahui kepuasan. Bagaimana melakukan pendekatan persuasif? Contoh, misalnya yang gampang, saya jadi sales kartu kredit. Gak mungkin namanya sales kartu kredit, mau beli ke mas? Nah, pasti pendekatannya yang baik, mas. Boleh lihat dulu nih kartu kredit saya. Gue beli nggak apa-apa mas, lihat dulu sebentar kok. Nanti dapat hadiah pulpen sama tas. Enggak apa-apa, kalau nggak jadi nggak apa-apa mas. Minta alamatnya. Nah, akhirnya yang tadinya nolak bisa menjadi udah deh mas, apply. Mana KTP-nya? Nah, ini dia contohnya. Nanti pendekatannya lebih orientasi kepada demand. Nah, lalu apa lagi? Kalau manajerialnya, kalau pemasaran penjual, apalagi nih? Orientasi kepada manusia. Tadi mengetahui perilaku, kepuasan, kebutuhan, keinginan, bagaimana keputusan pembelian. Lalu apa lagi nih kalau penjualan? Profit, Pak. Ya? Profit. Kenapa? Biasa dan profit, Pak. Biasa. Orientasinya profit. Oke, orientasi kalau pada penjualan, target, pencapaian, keuntungan. Oke, lalu apa lagi nih kalau manajerial untuk pemasaran penjual? Oke, strateginya, upaya-upaya yang bisa dilakukan. Nah, berarti kita sudah bahas nih mengenai pekerjaan untuk pemasaran penjualannya. Kalau untuk telekomunikasi. Nah, bagaimana manajerialnya kalau telekomunikasi? Ada yang mau kasih pendapat? Mungkin Tesla nih. Kalau komunikasi, telekomunikasi. Berarti telekomunikasi berkaitan dengan apa nih? Kalau telekomunikasi berkaitan apa? Teknologi, Pak. Oke, teknologi. Kalau teknologi berarti menuntut apa nih dalam manajerial? Teknologi IT. Penguasaan atau keterampilan kalian di bidang IT. Nah, meliputi apa nih kalau dalam bidang IT? Server. Lalu apa lagi? Keamanan, jaringan. Nah, itu emang bukan dari kabel di kolam data, iya, dan lain sebagainya. Nah, berarti apa nih?
server. Betul. Lalu manajemen data dan penyimpanan data dan pendistribusian data. Nah, ini dia. Oke, sudah terjawab perbedaan persepsi dari dua pekerjaan tersebut. Nah, saya stop. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Ada? Nanya dong. Enggak? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ini cowok ganteng sendiri diapit beberapa wanita. Enggak. Kalau tidak, lanjutkan. Nah, dengan informasi yang terbatas, bagaimana kamu bisa menggunakan model manajemen global untuk lebih memahami tujuan, kendala kontekstual, dan pilihan manajerial masing-masing? Simpulkan apa yang bisa ditarik tentang keterampilan manajemen global. Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. David Chandra, mana nih? Oh, ngasih pendapat, David. David, ya. Silakan pendapatnya gimana, David? Kalau yang ini kan apa yang konseptual conference itu kan regulasinya yang sedikit tidak transparan, Pak. Oke. Mungkin harus lebih transparan biar jelas gitu, Pak. Kalau yang itu biayanya tinggi dan terbatas. Berarti kendala kontekstual berarti apa? Sebagai seorang ekspatriat, ketika ditempatkan di suatu negara yang berbeda terhadap nilai perbedaan budaya, maka orang tersebut harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap proses perubahan dan fleksibilitas dalam budaya untuk bisa menyesuaikan bagaimana bekerja secara efektif dan menunjukkan kinerja. Walaupun terjadi hambatan, kendala dalam hal perbedaan cara kerja dan juga perlakuan seperti perbedaan faktor hukum dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Selanjutnya, tunggu sebentar, sabar. Oke, kendala kontekstual sudah. Nah, bagaimana memahami tujuan? Coba, Monica, ada Monica. Monica. Oke, tujuan bagaimana? Memahami tujuan. Oke, dari buah baik terhadap Zhang maupun Smith, model manajemen global untuk memahami tujuan bagaimana kita bisa melihat dari pendekatan-pendekatan budaya terhadap dimensi budaya maupun terhadap nilai keyakinan, kepercayaan, nilai dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sehingga ini menjadi perbedaan dalam melihat model budaya, model manajemen terhadap perusahaan internasional dalam mengelolanya. Seperti perusahaan China, model manajemennya apa? Lebih mengandalkan kedekatan nilai hubungan. Kalau perusahaan Inggris apa? Lebih mengandalkan terhadap nilai hukum seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan adanya profesionalisme dan juga bersifat formal. Nah, kesimpulannya apa nih yang bisa ditarik? Kesimpulan menurut Cika, Aurela mana Cika? Oke, kesimpulannya nggak usah deh, dan kelompok.
kesimpulannya apa nih yang bisa ditarik? Coba Steve, Immanuel. Jadi pengelolaan informasi terbatas itu dari masing-masing speed dan di sesama itu mereka bisa beradaptasi. Kadang-kadang mungkin memahami tujuan dan juga mungkin mengintegrasi dalam Nah, oke, berupaya nggak apa-apa, masih salah. Yang penting sudah mencoba. Nah, kesimpulannya Pak, jangan lupa. Apa nih kesimpulan pertama? Bahwa di dalam manajemen global, walaupun keduanya ditempatkan bekerja di dalam pekerjaan dan nilai berbeda-beda, mereka bukan hanya dituntut untuk bekerja secara teknis, tapi juga kemampuan dan keterampilan dalam manajemen global. Seperti apa? Keterampilan dalam beradaptasi, menghadapi perbedaan, lalu bagaimana untuk bisa bekerja dengan baik dalam hal komunikasi lintas budaya dan menghadapi setiap tantangan terhadap nilai perbedaan budaya. Nah, ini dia. Nah, sehingga dituntut apa? Keterampilan tadi, beradaptasi, keterampilan untuk berkomunikasi, keterampilan untuk bisa menghadapi situasi yang berbeda, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, coba menurut Restiana, mana Pak Robin? Oke, coba Restiana Pak Robin, apa pendapatnya dari pertanyaan nomor 6? Nah, bagaimana jelaskan bagaimana perusahaan mempersiapkan ekspatriat untuk penugasan? Nah, apa tuh mempersiapkannya? Jadi seorang manajer itu kalau misalnya ada ekspatriat itu dia tuh harus memastikan bahwa ekspatriat itu memiliki atau memenuhi pelatihan yang budaya. Oke, melakukan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu yang perlu dilakukan, baik pelatihan teknis maupun non teknis. Non teknisnya apa tadi? Pelatihan perbedaan budaya, menghadapi isu global dan lain sebagainya. Teknis itu apa? Pelatihan yang berkaitan dengan unsur-unsur pekerjaannya. Oke, betul. Nah, selanjutnya, adakah kesamaan atau perbedaan antara program tersebut? Bagaimana nih? Adakah persamaan dan perbedaannya? Yang satu ditempatkan di telekomunikasi, yang satu ditempatkan di bagian penjualan. Nah, divisi tadi apa? Pemasaran. Nah, kira-kira adakah perbedaan dan kesamaan dari dua program tersebut? Kira-kira coba Monica, adakah kesamaan dan perbedaannya? Kira-kira gimana coba pendapatnya? Lanjutkan coba. Ada nggak perbedaan dan kesamaan? Kalau perbedaan, kalau untuk Smith sendiri itu lebih ke mempelajari bagaimana sih hubungan antar pribadi di dalam perusahaan. Nah, kalau program sendiri lebih ke memahami bagaimana mengetahui sistem yang ada di negara Inggris. Oke, kita tahu dulu Ripaldi Ilham. Mana Ripaldi Ilham? Oke, pendapatnya Ripaldi Ilham. Adakah perbedaan dan persamaan dari kedua program tersebut? Nah, pertama perbedaannya dulu. Perbedaannya apa nih? Kita lihat perbedaan kedua program tersebut. Ada perbedaannya, yaitu apa? Satu, kita bisa diuraikan. Apa uraikan? Perbedaan terhadap nilai pekerjaan, yang satu telekomunikasi, yang satu penjualan. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan perbedaan terhadap kebutuhan pelatihan yang bersifat teknis dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian, baik dalam penguasaan penjualan untuk Smith ya, penjualan, dan juga perusahaan untuk penguasaan dalam bidang komunikasi. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, lalu
pendekatan persuasif, pengetahuan terhadap produk, lalu mengetahui area penjualan, memahami terhadap perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Nah, kalau komunikasi apa nih? Apa yang perbedaannya dalam kemampuan keterampilan dan kalian berkomunikasi? Yaitu hal-hal yang bersifat IT, seperti kemampuan dalam menciptakan jaringan, kemampuan dalam melakukan perlindungan data, kemampuan dalam melindungi software, kemampuan dalam maintenance, dalam hal menjaga dan merawat hardware maupun softwarenya, lalu kemampuan dalam hal mengelola dan menyimpan nilai data serta nilai keamanan dan menciptakan jaringan baik intranet maupun internet. Nah, ini dia. Oke, perbedaannya, persamaannya di mana nih? Coba persamaan. Nah, Resiana Caroline, mana Resiana? Oh, sorry. Maaf ya. Brian, mana Brian? Nggak masuk. Selanjutnya Anandia Putri Inayah, mana Anandia Putri Inayah mana? Oke ya, ayo. Persamaannya dari perbedaannya. Ayo, coba persamaannya yang semangat. Kalah ya mas saya tadi ngajar udah dari jam 10.30. Jam 10.30 nyambung lagi jam 1. Nyambung lagi sekarang. Oke, persamaannya apa? Persamaan sama-sama tenaga kerja asing. Sehingga apa? Mereka harus kesamaannya dalam program harus apa? Harus dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat ketika ditempatkan yang satu di China, yang satu di Inggris terhadap perbedaan nilai keberagaman seperti budaya, cara kerja, perbedaan faktor hukum dan lain sebagainya. Lalu kalau gitu, udah saya bantu tuh. Oh, kalau tujuan kinerja bukan faktor persamaan, perbedaan. Kinerja kan duanya berbeda, satu kinerja penjualan, satu kinerja telekomunikasi. Nah, persamaannya apa tadi? Dituntut bisa beradaptasi dengan cepat persamaannya, karena keduanya kan ekspatriat. Gak mungkin ekspatriat digaji tinggi, tapi gak dituntut bekerja. Pasti mereka dituntut kerja. Bagaimana nih kerja supaya bisa cepat? Mereka dituntut untuk bisa beradaptasi. Apa nih persamaannya? Menghadapi kedua-duanya apa? Menghadapi tingkat kesulitan terhadap perbedaan nilai isu-isu global seperti keberagaman budaya. Nah, lalu apa lagi persamaannya? Tadi dituntut beradaptasi menghadapi tingkat kerumitan, kesulitan penanganan terhadap perbedaan budaya dan faktor-faktor global atau isu-isu global. Lalu apa lagi? Kanan batin. Tekanan yang tinggi gimana tuh? Tekanan yang tinggi. Ketiga apa? Menghadapi perbedaan. Nah, ketiga persamaannya apa? Menghadapi perbedaan terhadap nilai cara kerja dan gaya manajemen yang berbeda, baik yang ada di China maupun yang ada di Inggris. Sehingga apa? Sehingga ini membutuhkan fleksibilitas dalam ekspatriat untuk bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa bekerja secara efektif. Nah, ini dia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih ada pertanyaan? Mau habis? Oh, ada 3 case. Case apa saja?
perusahaan ini tuh menghadapi penurunan penjualan hingga 20% dalam setahun. Hal tersebut itu menyebabkan kelebihan sekitar 30.000 pekerja dan kebutuhan pemangkasan biaya operasionalnya itu sebesar 20%. Nah, namun keputusan seperti PHK besar-besaran itu sulit dilakukan karena perusahaannya itu 20%-nya saham itu dimiliki pemerintah negara bagian Lower Saxony dan 90%-nya itu karyawan tergabung dalam serikat AG Metall dan keputusan strategis memerlukan persetujuan lebih dari 80% pemegang saham. Nah, Volkswagen ini dia memiliki budaya kerja yang menekankan kolaborasi dan keterbukaan dengan 5 ciri utama. Nah, yang pertama itu ada penyebaran informasi yang luas, rinci kepada karyawan, serikat, dan dewan pekerja. Terus yang kedua ada lingkungan kerjanya itu mendukung peran aktif serikat pekerja. Terus yang ketiga proses penentuan bersama secara informal sebelum keputusan formal dibuat. Yang keempat ada pengambilan keputusan yang mengutamakan konsensus. Dan yang terakhir nomor 5 itu komitmennya itu terhadap pelaksanaan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi Volkswagen itu tidak hanya memandang keberhasilannya itu dari sisi finansial aja, tapi juga mereka memperhatikan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Dalam menghadapi krisis, perusahaan itu selalu berupaya mencari solusi seimbang antara kepentingan manajemen dan kepentingan karyawan. Oke, Sob, masih ingat waktu dipresentasikan oleh kelompok Jenny bahwa ketika perusahaan-perusahaan internasional seperti perusahaan Inggris, Amerika, mereka lebih mudah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dibandingkan perusahaan di Asia seperti di Jepang. Sulit untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, kenapa nih dasarnya? Nah, masih ingat waktu dibahas nih oleh kelompok Jenny. Nah, kelompoknya ada berapa orang? Pak? 3, satu lagi. Oh, ini. Ya. Nah, masih ingat nggak? Ayo. Masih ingat nggak? Kira-kira mengapa terjadi tingkat kesulitan antara perusahaan internasional atau multinational operation dalam memperlakukan tenaga kerja seperti pemutusan hubungan kerja? Konteksnya berbeda, Pak. Ya, konteksnya berbeda. Oke, dari konteksnya betul. Dia dari dimensi budaya apa? Masih ingat waktu dibahas kelompok? Ayo. Si Hawks. Ya. Dari Hawks konteksnya. Jadi konteksnya itu ada 2, yang high konteks sama low konteks. Oke, coba boleh diuraikan. Jadi kalau misalkan kayak sangat sulit tuh karena dia tuh ini kayak terlalu high konteks, jadi kayak nggak enakan gitu kan untuk PHK. Jadi kalau misalkan yang low konteks itu ya udah, kalau misalkan ada PHK ya langsung di PHK itu. Oke, berdasarkan bisa high konteks, low konteks, dan melihat nilai hubungan untuk jangka panjang. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan Asia kecenderungan untuk memutuskan hubungan kerja seperti perusahaan Jepang itu sulit. Biasanya pilihan terakhir. Nah, mereka biasanya ketika diputuskan hubungan kerja biasanya dipindahkan dulu ke perusahaan-perusahaan cabang. Nah, karena mereka menilai dari hubungan sisi berdasarkan human orientation, sisi nilai kemanusiaan, mempertimbangkan loyalitas, dedikasi. Kalau perusahaan Amerika berbeda, pendekatannya pada unsur bisnis. Nah, orientationnya pada bisnis. Nah, sehingga ketika bisnis tidak menguntungkan, mereka akan mengambil keputusan seperti melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, coba nih kita diskusi dulu. Apa ketua kelas lagi ya? Nah, nomor pertama coba ketua kelas. Oh iya Pak, nomor 1. Soal itu apa manfaat dan keterbatasan sistem penentuan bersama seperti yang diperhatikan di Volkswagen? Nah, coba buka slide pertamanya. Apa manfaat dan keterbatasan tadi? Boleh dilihat sebentar. Keterbatasan sistem penentuan bersama. Oke. Nah, sistem penentuan bersamanya apa nih? Nah, coba kita lihat apa nih?
baik workshop yang ada di manapun, mereka melakukan pengambilan keputusan berdasarkan apa? Konsensus. Artinya apa? Kesepakatan bersama. Baik itu di perusahaan cabang maupun perusahaan pusat harus ada kesepakatan bersama yang diambil, yaitu apa? Mereka sepakat untuk melakukan PHK. Sebanyak apa nih? 3.000 karyawan. Oke, pertama kita bisa lihat dari pengambilan keputusan yang mengutamakan konsensus. Oke, lanjut. Nah, lalu apa lagi nih? Nah, sehingga apa? Sehingga mereka memiliki keputusan yang sama, baik dalam perusahaan cabang maupun dalam perusahaan pusat. Nah, sehingga apa? Memudahkan untuk melakukan pengendalian perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Oke, tuh sudah dibantu tuh Sultan. Apalagi Sultan melenggang di laut. Untuk keterbatasannya karena emang itu kesepakatan bersama, jadi pengambilan keputusannya jadi lebih lambat Pak. Keterbatasan. Oke, betul, keterbatasannya pengambilan keputusannya itu kan keputusan bersama, berarti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menyamakan keputusan tersebut antara perusahaan pusat dengan perusahaan cabang. Nah, ini keterbatasannya. Oke. Nah, selanjutnya coba habis Sultan. Coba Muhammad Fadel, coba Del. Muhammad Fadel, Firmansyah. Apa manfaat dan keterbatasan penentuan bersama? Tadi manfaatnya sudah, keterbatasannya sudah dibahas oleh Sultan. Coba Muhammad Fadel. Proses komunikasi terbuka mana tuh? Manfaat atau keterbatasan? Manfaat. Nah, coba kita lihat. Balikin slide-nya. Nah, karena konsensus berarti apa nih? Jangan lupa proses komunikasinya tadi harus terbuka. Yang ditandai dengan apa nih? Penyebaran informasi yang luas terhadap baik setiap pada perusahaan cabang maupun perusahaan pusat yang disertai dengan adanya keterlibatan karyawan. Nah, dan beberapa hal seperti serikat, dewan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Sehingga dengan adanya penyebaran informasi apa? Bisa nantinya perusahaan cabang dimintai pendapat, saran, masukan terhadap keputusan dalam melakukan PHK besar-besaran. Nah, ini dia. Boleh klik lagi? Nah, ini manfaatnya. Keterbatasannya apa nih? Nah, keterbatasannya coba dia. Tadi sudah kita manfaatnya. Penyebaran informasi yang luas bisa memperkaya nanti masukan, pendapat, gagasan terhadap keputusan dalam hal melakukan implementasi PHK besar-besaran. Oke, keputusan tersebut sulit untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena tadi informasi yang terbuka itu pasti terjadi silang pendapat. Nah, pasti terjadi perdebatan, konflik pendapat. Nah, ini perlu waktu untuk bisa menyesuaikan. Nah, sehingga keputusan diambil bisa idealnya butuh waktu yang relatif lama. Nah, sehingga apa? Sehingga memperlambat dalam hal pengambilan keputusan di saat kondisi krisis. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya coba. Coba Mutiara, ada Mutiara Surya Ningsih. Oke, coba Mutiara.
Coba mutiara. Oke, manfaatnya dengan adanya penentuan bersama apa? Yaitu bisa menciptakan koordinasi, interaksi, dan proses informasi yang disampaikan menjadi lebih baik dan dapat menciptakan keterkaitan satu sama lain berupa koordinasi yang erat. Nah, dalam hubungan untuk pengambilan keputusan. Oke, keterbatasannya kira-kira apa nih? Mutiara. Oke, banyaknya kepentingan-kepentingan dalam hal pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan pengambilan keputusan ini bisa tidak efektif untuk melakukan upaya dalam hal apa? Dalam hal pemutusan hubungan kerja. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2 ya. Nah, apa implikasi dari sistem penentuan bersama terhadap praktek dan proses manajerial? Apa implikasinya? Coba menurut Ananda Nabila. Mana Ananda? Oh, usah. Lutfia Aura. Oke, coba Lutfia Aura. Ya, karena keputusan bersama, nah, konsensus berarti apa? Betul, lebih transparan dan terbuka terhadap informasi, fakta, data, dan lain sebagainya. Oke, lalu apa lagi implikasi manajerialnya? Yang kedua, iya, tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat, membutuhkan proses waktu yang panjang, mengikuti struktur organisasi, nilai kekuasaan, kewenangan, rantai komando, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya coba Cantika Putri Maharani. Mana Cantika Putri Maharani? Ada? Oke, coba nomor 3. Apa implikasi terhadap seleksi dan pelatihan dan penghargaan karyawan? Dalam sistem tadi konsensus atau kebersamaan. Seleksinya apa nih? Apa implikasi terhadap seleksi, pelatihan, dan penghargaan? Ada berapa? Kenapa masih kata? Jadi mau bantu ini. Berarti kalau implikasinya terhadap seleksi pelatihan penghargaan, kalau pakai konsensus apa? Berarti baik di pusat maupun di cabang memiliki apa nih? Kesamaan dalam mengukur keberhasilan terhadap pelatihan maupun dalam hal memberikan penghargaan maupun dalam seleksi. Nah, memiliki apa? Standar yang sama. Nah, lalu lagi sistem penerapan dan pelaksanaan yang sama karena mereka menggunakan ke sistem konsensus, yaitu kesamaan dari pusat maupun terhadap cabang dalam pelaksanaan seleksi, pelatihan, dan penghargaan, baik itu dalam sistem, baik itu dalam hal pelaksanaannya maupun dalam pengukuran keberhasilan maupun dalam kebijakan. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, coba nomor 4. Siapa nih yang mau ngasih pendapat? Oh iya, tadi
saran tuh. Edi, coba Edi ngasih saran. Nomor 4, coba Edi. Oke, silakan. Oke, ya, asik ya, biar kelihatan tuh wajah yang dia akan pernah. Ya. Oke, di mana dan kapan model menguntungkan bagi organisasi tadi? Konsensus menguntungkan jika apa? Jika menginginkan adanya kesamaan terhadap tujuan, sasaran, lalu pencapaian, dan pengukuran terhadap kinerja dan tingkat keberhasilan. Nah, ini dia apa saat yang tepat. Nah, menguntungkan nggak? Menguntungkan jika perusahaan atau organisasi menuntut nilai kesamaan terhadap kinerja dalam pencapaian dengan mengedepankan nilai formal. Formal itu apa? Berdasarkan struktur organisasi, mengikuti mekanisme, sistem, ketentuan, aturan, dan lain sebagainya. Nah, supervisi masternya berbeda nggak? Model supervisi lainnya bisa mengalami perbedaan sesuai dengan apa? Perubahan yang diinginkan oleh organisasi. Nah, terhadap kebutuhan, tuntutan, pencapaian tujuan dan sasaran. Oke, lanjut. Nah, kenapa perusahaan Jerman sering lambat dalam pengambilan keputusan nih? Ada yang mau ngasih pendapat? Ya. Mana organisasi mengenal jadi dia lambat dalam pengambilan keputusan, namun sesuai dengan hasil keputusan yang diambil. Jadi hasil keputusan itu berdasarkan pada jangka panjang yang mencakup kayak kualitas produk yang baik, terus Oke, karena Jerman apa? Mengedepankan nilai pertama demokrasi. Lalu apa lagi? Mengedepankan masih kan kelompok. Jadi kalau Jerman itu mengedepankan nilai egalitarian, yaitu apa? Memasukkan pendapat, masukan, saran, ide dari karyawan dan manajernya. Nah, sehingga keputusannya menjadi lama. Nah, mereka meminta pendapat dulu berupa saran, ide, dan gagasan, dianalisa. Nah, apakah saran karyawan itu bisa dimasukkan untuk pengembangan dalam keputusan menjadi lebih baik dalam perusahaan, baik itu mencakup kualitas, kinerja, produktivitas, strategi, dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, yang keenam, coba nih. Nah, ada yang mau kasih pendapat yang keenam? Kalau yang tidak ada, oh ya udah saya tunjuk nih. Coba satu ya. Nah, Arifin, coba. Arifin, coba. Nah, mengapa Volkswagen tidak menerapkan sistem penentuan bersama seperti di Jerman? Oke, setiap negara memiliki perbedaan dalam konteks manajemen dalam hal mengelola perusahaan, sehingga ini sebagai pemicu dalam perbedaan dalam sistem pengambilan keputusan. Betul, apalagi? Jadi yang kedua, mengapa terjadi penentuan bersama yang berbeda dalam menerapkan sistem? Karena kepentingan yang berbeda di setiap negara terhadap stakeholder, baik itu terhadap pemerintah, konsumen, perusahaan, manajemen, direktur, sehingga apa? Sehingga terjadi perbedaan cara pengambilan keputusan dan mengelola perusahaan. Oke. Yang terakhir, Arifin.
pembagikan pekerjaannya sama nih berapa reksnya ya aku dia nggak peduli sama kerjanya tapi menguntungkan profitnya. Dia harap itu. Di Indonesia pak, di Indonesia ya pak, di Indonesia pak, di Indonesia. Ya Afrika boleh. Afrika ikut Afrika. Ntar juga kalau ngomong sama kalian tadi ikutin. Nah, coba lagi. Dia bagi ini pak. Nah, ya apa penjabarannya? Misalkan dua belas negara dia mementingkan pekerjaannya, bukan mementingkan pak. Nah, berarti apa? Kenapa menggunakan sistem penentuan berbeda? Karena terjadi perbedaan terhadap lingkungan organisasi, baik dipengaruhi oleh lingkungan institusi, lingkungan bisnis, maupun lingkungan global. Sehingga mengakibatkan apa? Tuntutan dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dan memajukan perusahaan dan tercapai tujuan juga berbeda. Sehingga mengakibatkan apa? Terjadi perbedaan dalam sistem pengambilan keputusan dalam perusahaan. Nah, ini dia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Wahyu, yuk berapa-pribadi? Ada? Nggak ada? Abian? Ada? Mungkin Cahya? Oke, Lubis? Ada? Oke. Topati? Hah? Aman? Oke. Ryan? Aman pak. Hah? Oke. Erki mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Ketua kelas? Nah, cukup paham atau cukup tidak paham? Lumayan. Oh, lumayan. Oke. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, berapa banyak negara di dunia yang menggunakan beberapa versi? Nah, kodeterminasi sebagai sistem manajemen inti apa jika ada kesamaan dimiliki negara-negara ini? Ada nggak kira-kira? Jawabannya ada. Kesamaannya apa tadi? Salah satu contoh perusahaan Jepang kesamaannya dalam pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dengan apa? Pemasukan, ide, pendapat, saran, masukan dari karyawan-karyawan atau manajer yang lain, seperti meminta pendapat dari karyawan ataupun manajer yang bersifat senior. Nah, ini dia. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Jenny? Tidak ada. Oke. Yoga? Ada? Oke, kalau nggak ada ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.